Yang bener, jangan bikin gue sport jantung. Mayo apa Mino yang ibadah? Jangan, saya pastiin dulu nih. Oh Mino Pak, ternyata Mino. Bangunin semua warga ya, kumpulin masa, suruh bawa obor, api, gas LPG 2 kg. Kita bubarin. Buat kalian, saudara seiman gue, sesama umat Islam yang membela Palestina mati-matian tapi masih intoleran di negeri sendiri, dengerin. Alasan kalian mendukung Palestina itu adalah karena adanya penindasan, bener kan? Ada orang Islam yang sholat di masjid, dibom masjidnya. Orang Kristen yang ibadah di gereja, dibom gerejanya. Bener kan? Nah, itu kelakuannya siapa? Zionis kan? Zionis. Nah, bedanya apa sama kalian? Orang Protestan membuka tempat ibadah di rumahnya, digerebek, dibubarin, gak diizinin. Dengan alasan, itu kan bukan rumah ibadah. Nggak boleh tuh, nggak resmi tuh. Masa ibadah di rumah? Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan komentar dari netizen, bahkan komentar dari umat Islam yang merasa malu, ya, merasa agamanya itu kok begini sih ya, gitu, ya. Orang Kristen beribadah kok agama saya, penganut agama saya itu kebakaran jenggot gitu. Mereka kejang-kejang bagaikan setan, ya teman-teman sekalian ya, yang takut dengan ibadah gitu ya, karena ada nama Tuhan disebut di sana. Nah akhirnya ya teman-teman sekalian ya, mereka berkomentar gitu ya, mereka minta maaf ya kepada non-Islam gitu ya, kepada orang-orang Kristen Katolik pastinya. Nah teman-teman sekalian, Abu Janda juga bilang bahwa kamu protes terhadap Zionis ya kan, yang menindas Palestina, tapi kamu menjadi Zionis di tanah air, di Indonesia, ya kan? Jadi nak pantas kalau teriak-teriak Zionis, kemudian Anda sendiri jadi Zionis, Anda menjadi ya preman, ya tak bergaji gitu di negeri sendiri, ya kan gitu. Ya jadi pakai logika lah ya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa komentar-komentar netizen? Mari kita langsung saja simak video mereka yang ada berikut ini. Diding Pak Diding, gue Pak RT, lu hormatin gue dikit dong. Maaf Pak, itu kita ada yang ibadah tuh di kontrakan tuh rame-rame. Nah, emang ibadah ngapa? Biasanya sampai jam 10, sampai jam 12, nggak apa-apa lah. Yang ibadah kaum Mino tapi. Hah? Ibadah kaum Mino? Iya. Bubarin. Bawa itu yang tajam-tajam, bubarin. Ayo. Tunggu, katanya Mayo deh yang ini. Mayo. Bener, Mayo ya. Mayo yang ibadah. Mayo mah nggak apa-apa, sesama kita, nggak masalah. Bener. Enggak. Mino apa yang ibadah? Mino Yang rame-rame. bener. Bentar Pak. Gue bubarin nih kalau Mino nih. Bentar ya, aku pastiin. Mayo Mino. Lu yang bener, jangan bikin gue sport jantung. Mayo apa Mino yang ibadah? Jangan, saya pastiin dulu nih. Oh Mino Pak, ternyata Mino. Bangunin semua warga ya, kumpulin masa, suruh bawa obor, api, gas LPG 2 kg. Kita bubarin. Buat kalian, saudara seiman gue, sesama umat Islam yang membela Palestina mati-matian tapi masih intoleran di negeri sendiri, dengerin. Alasan kalian mendukung Palestina itu adalah karena adanya penindasan, bener kan? Ada orang Islam yang sholat di masjid, dibom masjidnya. Orang Kristen yang ibadah di gereja, dibom gerejanya. Bener kan? Nah, itu kelakuannya siapa? Zionis kan? Zionis. Nah, bedanya apa sama kalian? Orang Protestan membuka tempat ibadah di rumahnya, digerebek, dibubarin, gak diizinin. Dengan alasan, itu kan bukan rumah ibadah. Nggak boleh tuh, nggak resmi tuh. Masa ibadah di rumah? Ya gimana mau ada izin resmi? Orang setiap mereka minta surat perizinan aja tuh nggak pernah disetujui. Nggak pernah dikasih keleluasaan untuk ibadah. Nah, baru-baru ini nih, orang Katolik lagi doa rosario, lo bayangin lagi doa gitu loh. Dibubarin, pakai kekerasan. Itu akhlak Zionis, tau nggak lo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berperang itu dengan orang-orang yang memang mengajak perang, bukan dengan orang-orang yang lagi berdoa loh. Malu banget gitu, kayak
Gue minta maaf ya. Maaf. Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam? Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, diframing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Kegiatannya baik sebetulnya, hanya yang tinggal itu masalahnya adalah tenggang rasanya, pemilihan jamnya, kegiatan berlangsung, suaranya diatur sedemikian rupa. Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya, dan di sekitarnya orang beragama. Bapak kan perwakilan Kementerian Agama. Harusnya Pak, walaupun kita sesama Muslim, kalau dia salah, tetap bilang salah. Jangan mentang-mentang kita seiman dengan dia, yang salah kita benarkan. Saya Muslim, saya tetap menyalahkan dia. Sebab dia memang salah, mengganggu ibadah orang lain. Bahkan mengakibatkan luka, penganiayaan, menghina, memaki. Ini pernyataan Anda ini seolah-olah Anda membela oknum yang salah. Anda membenarkan mereka. Dan apakah mereka harus memilih-milih tempat untuk ibadah? Jadi jika di tempat itu mayoritas Muslim, apakah mereka tidak bisa ibadah? Dan setahu saya mereka ibadah tidak pakai toa, tidak pakai pengeras suara. Dan jamnya pun belum jam malam, masih jam 9. Kan masih jam standar. Dan itu pun bukan tiap hari mereka lakukan. Apakah tidak ada toleransi dari masyarakat yang di sana? Jadi jangan Anda buat alasan untuk membela mereka. Tidak ada alasan untuk membenarkan seseorang itu melarang agama lain ibadah. Beneran nih yang kemarin bubarin orang 2 Rosario nih. Admin surga lo, asisten malaikat lo. Syukurin kan ditangkap. Ada-ada aja deh. Ini nih, orang-orang nih, kayak begini nih yang kalau kurang hiburan, Netflix lu nggak ada kan lu, hiburan nggak ada, tiap hari kerjanya cuman nyiram-nyiram, jalanan pakai air got, nggak ada sinyal kan di tempat lu tuh, hidup lu ganggu hidup orang aja. Selama agama orang nih, kepercayaan orang itu diakui sama negara dan Pancasila dan undang-undang, jangan anarkis. Mau misalnya ternyata ajaran sesat nih, misal nih, dia di sono misalnya ibadah nggak pakai baju, pakai helm full face, nyembah kipas spion, lu nggak boleh anarkis, tetap nggak boleh anarkis. Syukurin kan ditangkap. Ini juga Pak RT-nya nih. RT di mana-mana mah rukun tetangga. Lu mah cocoknya RT ranjang ternoda. Bener-bener dah, gedek juga nih RT-nya nih. Lu cocok nih RT-nya nih, nah sinetron ajab nih, kuburannya ditaburin tuh sama stempel kelurahan, biarin tuh. Ini cocoknya BPJS-nya disobek-sobek. Kegiatannya baik sebetulnya, hanya yang tinggal itu masalahnya adalah tenggang rasanya, pemilihan jamnya, kegiatan berlangsung, suaranya diatur sedemikian rupa. Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya, dan di sekitar ini orang beragama apa. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke belahan dunia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, Saya seperti kehabisan kata ketika mendengar pernyataan dari perwakilan Kemenak Kota Tangerang Selatan ini. Apakah ini menjadi
sikap resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara teori yang dia sampaikan itu kelihatannya benar, bahwa kita harus tenggang rasa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dalam melakukan aktivitas ibadah kita harus memperhatikan persoalan waktu, suara, dan kemudian jarak dengan kelompok agama lain yang ada di daerah itu. Saya mau kritisi apa yang Pak Asep sampaikan. Yang pertama, bahwa mereka yang sedang berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini, baik kuasa hukum dari korban maupun dari pihak kelompok masyarakat dari Indonesia Timur, mereka telah berusaha agar persoalan ini tidak melebar dan menjadi sebuah isu sara yang akan mengganggu stabilitas negara. Saya mau katakan pernyataan Anda, Pak Asep, sangat tidak bijak karena seakan-akan menyalahkan kelompok yang sudah menjadi korban. Kita harus objektif di dalam melihat sebuah persoalan. Katakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar.